Suasana padok sore itu begitu tegang, seolah udara pun enggan bergerak. Sorot lampu sirkuit memantul di fairing motor Veda Ega yang berkilau, mencerminkan ambisi besar yang tersimpan di balik helm hitamnya. Para mekanik sibuk memeriksa detail terakhir, sementara Veda duduk tenang di kursi, memejamkan mata. Di kepalanya, suara riuh tribun bercampur dengan deru mesin yang akan segera mengguncang dunia. Detak jantungnya berdentum seirama dengan jarum jam yang mendekati waktu start. Namun, berbeda dengan pembalap lain yang terlihat gelisah, Veda justru menunjukkan ketenangan menyeramkan. Aura dingin yang memancar dari dirinya membuat orang-orang di sekitarnya merasa ada sesuatu yang besar akan terjadi malam ini. Seolah-olah Veda bukan sekadar akan balapan, melainkan turun ke medan perang. Beberapa rivalnya mencuri pandang dari padok sebelah. Mereka tahu nama Veda, mereka tahu reputasinya, namun tetap saja ada nada meremehkan di wajah mereka. Anak muda itu terlalu percaya diri, bisik salah satu dari mereka. Tapi Veda tidak perlu membalas dengan kata-kata. Senyumnya tipis, namun mengandung janji berbahaya, janji bahwa siapapun yang meremehkan akan menjadi korban pertama di lintasan. Ketika Marshall memberikan tanda, Veda berdiri dengan tenang, mengenakan helmnya perlahan seakan sedang melakukan ritual. Begitu visor tertutup, dunia luar lenyap. Hanya ada dirinya, motornya, dan lintasan panjang yang menanti. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menghembuskannya, seperti seorang algojo yang bersiap mengeksekusi. Motor itu digiring keluar padok menuju grid start. Deru knalpotnya menyalak garang, membuat penonton di tribun ikut bergetar. Teriakan nama Veda menggema dari segala arah, sebagian kagum, sebagian berharap ia jatuh. Tapi bagi Veda, semua itu hanya bising tak berarti. Fokusnya terpusat pada satu hal, membantai lawan dengan cara yang akan mereka ingat seumur hidup. Saat ia berhenti di posisi grid, sorot kamera televisi menyorot wajahnya dari balik helm. Dari layar raksasa di tribun, penonton melihat tatapan tajam yang nyaris tidak manusiawi. Komentator pun terdiam sejenak sebelum akhirnya berteriak, "Inilah Veda Ega, sang pemburu malam yang siap mengubah balapan ini jadi mimpi buruk lawan-lawannya." Detik-detik sebelum lampu start menyala, atmosfer di sirkuit bagaikan medan perang yang akan meledak. Veda menggenggam stang motor dengan kuat, otot-ototnya menegang namun matanya tetap tenang. Di sanalah ketegangan mencapai puncak, saat semua orang sadar, yang akan mereka saksikan bukan sekadar balapan, melainkan kelahiran legenda yang membawa manuver mematikan. Lampu merah di garis start mulai menyala satu persatu. Suara mesin dari puluhan motor bergemuruh, menggetarkan aspal dan dada para penonton. Veda Ega, di grid ketiga, menunduk sedikit, jarinya sudah menempel pada kopling. Dari balik helmnya, ia tersenyum dingin, senyum seorang pemburu yang baru saja mengunci mangsanya. Tribun bergetar oleh sorakan ribuan orang, namun semua itu hilang dari kesadaran Veda. Dunia menyempit menjadi hanya lampu start di depannya dan suara mesin motornya yang meraung bagaikan binatang buas. Ia tidak lagi mendengar kerumunan, tidak lagi melihat lawan di kanan kiri. Yang ada hanya lintasan panjang yang menantang untuk ditaklukkan. 5 seconds to start, teriak Marshall. Detik terasa lebih panjang dari biasanya. Veda menarik napas terakhir sebelum pertempuran dimulai. Otot-ototnya menegang, jantungnya berdetak cepat, namun matanya tetap lurus ke depan. Saat lampu padam, hanya ada satu kata di kepalanya, hancurkan. BRUMMM. Lampu hijau menyala, dan dalam sepersekian detik Veda melesat keluar dari grid seperti peluru yang ditembakkan. Akselerasinya begitu brutal hingga komentator menjerit, "Lihat itu." Veda Ega langsung melesat, ban belakang. Motornya sedikit terangkat, meninggalkan jejak asap tipis, namun kontrolnya sempurna. Dua lawan di depannya terkejut, refleks mencoba menutup jalur. Namun Veda sudah lebih dulu menyusup di celah sempit yang nyaris mustahil dilewati. Sentuhan milimeter antara fairing motornya dan lutut lawan terjadi, membuat penonton terengah-ngeri. Tapi bagi Veda,
Semua itu hanya awal dari apa yang akan ia lakukan malam ini. Saat masuk tikungan pertama, para pembalap lain masih sibuk menjaga posisi. Namun Veda sudah memamerkan ketenangan ekstremnya. Ia menekan rem dalam-dalam, menunduk, lalu masuk tikungan dengan sudut nyaris mustahil. Motor bergeser, ban berteriak, namun tubuhnya selaras, membuatnya meluncur bak bayangan di antara cahaya lampu sirkuit. Ketika keluar dari tikungan, Veda sudah berada di barisan depan. Sorak-sorai tribun semakin menggelegar, dan komentator kehabisan kata-kata. Rival-rivalnya baru sadar, malam ini bukan sekadar balapan. Malam ini adalah awal dari teror yang akan ditorehkan Veda Ega dengan manuver mematikan yang belum pernah mereka bayangkan. Lintasan lurus pertama berubah jadi arena peperangan. Motor-motor meraung sekencang mungkin, berebut posisi, saling menutup jalur dengan manuver agresif. Veda Ega, yang baru saja menyodok ke depan, kini menjadi pusat perhatian. Dua pembalap rival, dikenal sebagai predator di tikungan, langsung mengepungnya dari kiri dan kanan, seolah ingin menjatuhkannya sebelum sempat mendominasi. Veda tidak gentar sedikit pun. Ia justru menurunkan tubuhnya lebih rendah, matanya fokus pada garis balap yang hanya bisa dilihat oleh pembalap dengan insting tajam. Ketika lawan di sebelah kiri mencoba menyalip dengan brutal, Veda hanya perlu menggeser motor beberapa sentimeter, cukup untuk membuat sang rival terpaksa mengerem lebih awal. Sorak penonton meledak melihat duel berbahaya itu. Namun belum selesai, lawan di kanan meluncur cepat, mencoba masuk ke tikungan berikutnya lebih dahulu. Asap ban mengepul, suara gesekan ban dengan aspal menjerit. Veda merespons dengan refleks kilat, ia menutup jalur dalam seakan motor dan tubuhnya menjadi dinding baja yang tak bisa ditembus. Tidak ada celah bagimu, batinnya dingin. Benturan kecil pun tak terhindarkan. Firing motor lawan menyentuh sikut Veda, memercikkan serpihan kecil. Penonton menahan napas, Marshall sampai berdiri dari kursinya. Tapi Veda tetap tenang, tubuhnya lentur, seolah sudah memperhitungkan semua kemungkinan. Dalam sekejap, ia melesat keluar tikungan sementara lawannya melebar dan kehilangan momentum. Komentator berteriak dengan suara hampir parau, Veda Ega menunjukkan keteguhan baja. Dia bukan hanya bertahan, dia menghancurkan mental lawan-lawannya satu persatu. Kamera menyorot wajah rival yang terguncang, matanya penuh amarah bercampur rasa tidak percaya. Di depan, Veda hanya sedikit melirik ke kaca spion kecil. Senyum tipis muncul di balik helmnya. Baginya, ini bukan sekadar mempertahankan posisi, ini adalah pesan. Pesan bahwa siapapun yang berani mendekatinya akan merasakan teror nyata dari seorang pemburu yang tak kenal ampun. Ketika lap pertama hampir selesai, Veda tetap bertahan di barisan terdepan. Riuh tribun makin menggila, namun dalam hati Veda tahu ini baru permulaan. Duel awal hanyalah pemanasan. Pertarungan sesungguhnya, manuver yang benar-benar mematikan, masih ia simpan untuk saat yang tepat. Lap kedua dimulai, dan Veda Ega dengan sengaja menurunkan ritme. Bukan karena ia kesulitan, melainkan strategi yang telah ia rancang sejak awal. Ia membiarkan dirinya bertahan di posisi ketiga, memberi ruang bagi dua pembalap di depannya untuk berebut sengit. Dari balik helmnya, matanya tak pernah lepas mengamati setiap detail, cara mereka masuk tikungan, titik pengereman, hingga momen kecil ketika mereka goyah. Rival-rivalnya, yang merasa berhasil menyalip Veda, mulai besar kepala. Mereka saling sikut, saling dorong, tanpa sadar bahwa Veda sedang mempelajari kelemahan mereka satu persatu. Setiap gerakan, setiap kesalahan sekecil apapun, terekam jelas dalam ingatan tajamnya. Ia bukan hanya pembalap, ia seperti predator yang menunggu mangsanya lelah sebelum menerkam. Kenapa dia tidak menyerang balik? Komentar seorang analis balapan, bingung dengan strategi Veda. Penonton pun ikut heran, sebagian bahkan mengira Veda mulai kehabisan tenaga. Namun, di balik helm itu, bibir Veda melengkungkan senyum dingin. Ia tahu, inilah waktunya bermain dengan bayangan,
menakut-nakuti lawan tanpa perlu bergerak terlalu banyak. Saat memasuki tikungan tajam, Veda dengan sengaja membayangi lawan di depannya. Ia menempel begitu dekat, sampai knalpot lawan hampir mengenai visor helmnya. Bayangan tubuh dan motornya jatuh tepat di jalur lawan, membuat sang rival kehilangan konsentrasi. "Dia seperti hantu," teriak komentator, suaranya bergetar. Ketegangan makin terasa ketika rival itu hampir melebar keluar lintasan karena panik. Namun Veda tidak mengambil alih. Ia hanya tetap di belakang, memberi tekanan mental yang luar biasa. Seolah-olah ia berkata, "Aku bisa menyalipmu kapan saja, tapi aku memilih untuk menunggu." Strategi ini membuat lawannya berkeringat dingin, tubuh kaku di atas motor. Di tribun, penonton mulai sadar apa yang sedang terjadi. Mereka berteriak histeris, sebagian kagum, sebagian ketakutan, karena tahu mereka sedang menyaksikan seorang pembalap yang bukan hanya cepat, tapi juga berbahaya. Veda Ega tidak sedang beradu kecepatan. Ia sedang memainkan pikiran lawan, menghancurkan mereka dari dalam. Ketika lap berakhir, Veda masih setia di posisi ketiga. Namun kini seluruh rival di depannya merasa tercekik oleh keberadaan bayangan yang terus menempel di belakang mereka. Dan di dalam hati, Veda tahu, sebentar lagi waktunya tiba, saat ia berhenti menjadi bayangan, dan berubah menjadi mimpi buruk nyata di lintasan. Lap berikutnya dimulai dengan tensi yang semakin mendidih. Dua pembalap di depan Veda mulai kehilangan fokus akibat tekanan bayangan yang ia lakukan. Mereka berusaha menambah kecepatan, namun justru semakin banyak melakukan kesalahan kecil. Veda yang berada di belakang hanya menunggu, menanti momen yang tepat untuk menguji mental mereka dengan cara paling brutal. Di tikungan cepat, salah satu rival akhirnya tak tahan. Ia mencoba menutup jalur dengan cara kasar, memotong garis balap Veda agar tak bisa maju. Namun yang terjadi justru duel sengit. Motor keduanya bersentuhan, firing beradu keras, percikan api menyambar dari gesekan footstep. Penonton terhenyak, sebagian menjerit ngeri, seolah menyaksikan duel hidup dan mati. Veda tidak bergeming. Ia menekan motor lebih dalam, tubuhnya condong hingga nyaris menyentuh aspal. Dalam situasi yang bagi pembalap biasa sudah berujung kecelakaan, Veda justru tetap stabil. Matanya tajam, dingin, seakan senggolan itu hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Rivalnya panik. Senggolan yang ia kira bisa menjatuhkan Veda malah berbalik menghancurkan ritmenya sendiri. Ban belakangnya goyah, garis balapnya melebar. Veda dengan kecepatan kilat menyelip ke sisi dalam, menyapu posisi dengan gerakan yang membuat komentator berteriak, "Itu mustahil." Veda Ega seperti menari di atas api. Namun drama belum berakhir. Rival lain yang melihat peluang mencoba menabrak dari belakang, memaksa dirinya masuk ke jalur Veda. Benturan kecil kembali terjadi, membuat motor Veda terguncang hebat. 1 detik hening menyelimuti tribun, penonton menahan napas. Apakah sang predator akan tumbang? Jawabannya datang secepat kilat. Veda menahan stang dengan kekuatan penuh, menguasai motor yang hampir kehilangan traksi. Dengan satu gerakan gesit, ia menutup kembali jalur, memaksa rival itu melambat atau hancur bersamanya. Pilihan sulit yang membuat lawannya ketakutan dan mengendurkan gas. Dalam sekejap, dominasi Veda kembali nyata. Saat lap berakhir, kamera menyorot wajah rival-rivalnya yang tegang, berkeringat, dan mulai kehilangan keyakinan. Mereka sadar, Veda Ega bukan sekadar cepat atau berani, ia adalah pembalap yang sanggup menjadikan setiap senggolan panas sebagai panggung untuk menunjukkan supremasinya. Dan bagi mereka, itu lebih menakutkan daripada kalah. Setelah senggolan panas yang hampir menjatuhkan semua orang, atmosfer lintasan berubah mencekam. Rival-rival yang tadinya begitu agresif kini mulai ragu setiap kali mendekati Veda. Mereka sudah merasakan kerasnya benturan, sudah melihat betapa tenangnya Veda mengendalikan motor meski dalam situasi berbahaya. Ketakutan itu kini tumbuh menjadi beban mental yang menghantui setiap tikungan. Veda sadar akan hal itu.
Ia bisa merasakan bagaimana nafas para rival mulai tersengal, bagaimana mereka menahan diri sebelum mencoba menyalip. Dari balik helmnya, ia tersenyum tipis. Kalian sudah kalah bahkan sebelum bendera finish berkibar, batinnya. Bagi Veda, ini bukan sekadar balapan fisik, ini adalah pertarungan psikologis di mana ia menjadi algojo yang sabar menunggu korban menyerah sendiri. Di tribun, penonton mulai merasakan nuansa berbeda. Mereka tidak hanya menyaksikan kecepatan, tetapi juga dominasi mental yang jarang terlihat. Komentator pun berkata dengan nada serius, rival-rivalnya tidak hanya melawan motor Veda, mereka sedang melawan bayangan yang menekan jiwa mereka sendiri. Kata-kata itu membuat suasana semakin dramatis, seakan ada yang tak kasat mata sedang bekerja di lintasan. Salah satu rival mencoba mengumpulkan keberanian. Ia memaksa masuk di jalur luar, berharap bisa mengambil posisi dari Veda. Namun begitu ia mendekat, Veda dengan sengaja menggeser sedikit motornya, membuat ruang jadi semakin sempit. Hanya satu gerakan kecil, tapi cukup untuk membuat lawannya mengurungkan niat. Ia melebar keluar jalur, kehilangan momentum, dan hampir menabrak gravel. Taktik kecil itu menjadi pukulan besar bagi mental lawan lainnya. Mereka mulai berkendara lebih hati-hati, menahan potensi, karena tak ingin terjebak dalam perangkap Veda. Hasilnya, mereka justru semakin tertinggal, membiarkan Veda menguasai tempo balapan sesuka hatinya. Tekanan mental yang ia tanam kini berbuah dominasi nyata. Veda tetap dingin, tubuhnya tenang, pergerakannya presisi, seolah ia bisa membaca lintasan beberapa detik lebih awal dari semua orang. Setiap kali ia menoleh ke spion kecil, ia melihat rival-rival yang semakin gelisah. Dan disitulah kepuasan sesungguhnya lahir, melihat lawan hancur bukan karena kecepatan, tetapi karena ketakutan. Ketika lap usai, suara tribun makin menggelegar. Mereka tahu Veda sedang memainkan permainan berbahaya, bukan hanya soal mesin dan kecepatan, tapi soal pikiran. Dan di dalam pikirannya sendiri, Veda berbisik lirih, sekarang kalian sudah merasakan, tekanan ini baru awal. Manuver mematikan akan segera datang. Tekanan mental yang ditanam Veda mulai membuahkan hasil. Para rivalnya tidak lagi percaya diri, dan itulah celah yang sudah ia tunggu. Ia tahu, saat ini adalah waktu yang tepat untuk memperlihatkan seni sejati dalam balapan, tipu daya yang mematikan. Seperti serigala yang pura-pura terluka agar mangsanya mendekat, Veda mulai menjalankan rencana yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan otak setajam insting pembunuh. Di tikungan panjang berikutnya, Veda tiba-tiba mengubah ritme. Ia masuk terlalu melebar, seolah salah perhitungan. Rival di belakangnya langsung melihat peluang emas. Ini saatnya, pikir sang pembalap, memacu motor untuk menyalip di sisi dalam. Penonton bersorak, yakin bahwa Veda akhirnya membuat kesalahan pertama. Namun kenyataan justru berbalik. Begitu rival itu masuk ke jalur dalam, Veda dengan tenang menutup jalurnya di tengah tikungan. Ia mengurangi gas sepersekian detik, membuat rivalnya terkunci di dalam tanpa ruang untuk keluar. Ban lawan mulai goyah, motornya bergetar liar, dan saat keluar dari tikungan, ia malah melebar hingga hampir menabrak pembatas. Tribun meledak histeris. Komentator berteriak, itu bukan kesalahan. Itu jebakan. Veda Ega mempermainkan lawannya seperti boneka. Ucapan itu menggema, menyulut adrenalin penonton yang kini sadar bahwa mereka sedang menyaksikan strategi luar biasa. Veda bukan hanya cepat, ia adalah dalang yang mengatur jalannya balapan. Rival lain yang melihat kejadian itu pun terjebak dilema. Mereka ingin menyerang, tetapi takut bahwa setiap celah yang terlihat hanyalah jebakan berikutnya. Veda terus bermain dengan ritme, kadang melambat, kadang tiba-tiba melesat. Bayangan motornya terus menghantui, membuat lawan kehilangan fokus dan salah perhitungan. Di tengah lintasan lurus, Veda kembali memberi ruang. Dua rival nekat mencoba menyusul bersamaan, satu di kanan dan satu di kiri. Tapi Veda sudah menghitung semuanya. Dengan timing sempurna,
Ia menutup jalur kiri sambil meluncur sedikit lebih cepat ke kanan, membuat dua motor lawannya hampir bertabrakan. Satu melebar, satu kehilangan kecepatan. Dalam sekejap, Veda melewati keduanya dengan elegan. Ketika lap berakhir, penonton berdiri, sebagian menutup mulut tak percaya. Mereka baru saja melihat seorang pembalap menjadikan lintasan sebagai papan catur, dan rival-rivalnya hanyalah bidak yang digiring ke jurang kekalahan. Di balik helm, Veda hanya tersenyum dingin. Baginya, ini masih bagian dari permainan. Manuver mematikan yang sesungguhnya belum ia keluarkan, dan itu membuat lawannya semakin ketakutan. Setelah mempermainkan lawannya dengan tipu daya, Veda Ega kini mengubah strategi. Ia tidak lagi sekadar bermain-main dengan ritme, melainkan mulai melepaskan kecepatan penuh yang selama ini ia simpan. Saat keluar dari tikungan terakhir menuju lintasan lurus, throttle motornya diputar abis. Mesin meraung liar, memekakkan telinga, bagaikan monster yang baru saja dilepaskan dari rantainya. Dalam sekejap, motor Veda melesat dengan akselerasi brutal. Kamera televisi bahkan hampir kesulitan menangkap pergerakannya. Rival-rival yang baru saja mencoba bangkit dari jebakan tipuan sebelumnya, kini terpaku menyaksikan bagaimana Veda menjauh dengan kecepatan yang seolah tak masuk akal. Dia bukan lagi manusia, gumam komentator dengan suara tercekat. Angin malam membelah tubuh Veda. Di balik helm, matanya tajam, menatap lurus tanpa berkedip. Ia tidak lagi sekadar membalap, ia sedang menunjukkan teror kecepatan, sesuatu yang membuat rival merasa mereka sedang mengejar bayangan, bukan motor sungguhan. Setiap meter lintasan yang ia lalui seakan membangun dinding yang semakin tinggi antara dirinya dan lawan. Penonton di tribun berdiri, sebagian menjerit, sebagian terdiam terpaku. Mereka sadar sedang menyaksikan sesuatu yang langka, seorang pembalap yang tak hanya mendominasi, tapi juga menakutkan. Sorakan bercampur dengan ketakutan, karena kecepatan itu seperti menantang hukum alam. Bahkan sedikit saja kesalahan bisa berarti maut, namun Veda melakukannya dengan ketenangan seorang maestro. Rival terdekat mencoba menempel. Ia memaksa motornya hingga batas tertinggi, mesin meraung hingga hampir meledak. Namun jarak justru semakin melebar. Setiap kali ia merasa bisa mendekat, Veda kembali menambah gas, meninggalkannya seakan berkata, "Kau takkan pernah bisa menyentuhku." Perbedaan mental makin terasa, yang satu dikuasai panik, yang satu dikuasai keyakinan penuh. Tikungan berikutnya menjadi panggung horor. Veda masuk dengan kecepatan jauh di atas normal, sliding halus yang membuat percikan api keluar dari footstep. Penonton berteriak histeris, Marshall menahan napas, tapi motor itu tetap tegak, tetap meluncur mulus. Lawan-lawan di belakang tak berani menirunya, mereka melebar, kehilangan banyak waktu. Ketika lap selesai, jarak antara Veda dan rombongan belakang sudah menganga lebar. Komentator hampir kehilangan kata-kata. "Ini bukan balapan, ini pembantaian," ucapnya lirih. Di balik helm, Veda tersenyum tipis. Ia tahu, teror kecepatan ini hanyalah langkah menuju duel puncak, karena di depan sana masih ada satu musuh utama yang belum ia kalahkan. Lintasan kini terasa kosong di belakang Veda, namun di depannya ada satu sosok yang menunggu. Sang rival utama, juara bertahan, pembalap yang selama ini disebut tak tersentuh. Dialah yang menjadi target sesungguhnya sejak awal. Semua tipuan, senggolan, hingga teror kecepatan yang Veda lepaskan, hanyalah jalan menuju duel ini, pertarungan puncak yang akan menentukan siapa penguasa sejati lintasan malam ini. Rival itu menoleh sekilas ke kaca spion kecil. Matanya membelalak saat melihat siluet hitam dengan lampu sorot yang kian mendekat cepat. Ia tahu siapa itu. Veda Ega, sang pemburu, kini ada tepat di belakangnya. Suara mesin Veda mengaum buas, menggema di telinganya seperti genderang perang yang menggetarkan dada. Ketegangan meningkat. Veda tidak langsung menyerang, ia menempel rapat, menunggu dengan sabar. Setiap tikungan mereka lalui seperti permainan catur berkecepatan 300 km per jam. Rival berusaha menutup setiap celah,
Tapi Veda hanya tertawa dalam hati. Ia tahu, tak ada dinding yang benar-benar bisa menghentikan manuvernya. Di tribun, penonton berdiri, sadar bahwa mereka akan menyaksikan duel paling menegangkan malam itu. Komentator berteriak histeris, inilah saatnya. Sang juara bertahan versus sang predator baru. Ini bukan sekadar balapan, ini adalah perang kehormatan. Suara itu membuat atmosfer sirkuit berubah seperti arena gladiator. Rival mencoba menggertak, ia menyalip lebih dalam di tikungan, hampir keluar dari jalur, hanya untuk menunjukkan keberanian. Namun Veda tidak terpancing. Ia tetap menjaga jarak, menunggu kesalahan sekecil apapun. Seperti ular kobra yang menari di depan mangsa, ia menunggu saat pasti untuk mematuk. Jarak keduanya makin tipis. Kini, Veda bisa melihat jelas setiap getaran di tubuh rivalnya, setiap kali bahunya menegang di tikungan, setiap kali ia menarik napas lebih cepat. Itu tanda ketakutan. Veda merasakannya, menghirup aroma panik lawannya, dan itu memberinya tenaga tambahan. Kau sudah kalah, bisik Veda dalam hati. Saat lap memasuki separuh jalan, duel benar-benar memanas. Dua motor melaju berdampingan, knalpot meraung, percikan api berhamburan dari gesekan aspal. Tidak ada lagi ruang untuk mundur. Malam ini, hanya akan ada satu pemenang, dan Veda tahu, ia akan memastikan manuver mematikannya menjadi penentu sejarah. Udara malam di atas lintasan mendadak terasa membeku ketika Veda mulai menggeser tubuhnya, memberi isyarat bahwa sesuatu yang tak terduga akan terjadi. Rival di depannya merasakan aura aneh, seolah bayangan kematian tengah merayap dari belakang. Penonton terdiam, seakan tahu mereka akan menyaksikan sesuatu yang akan dikenang selamanya. Di tikungan tajam berikutnya, semua orang mengira Veda akan melakukan manuver biasa, latte braking atau menyusul di sisi dalam. Tapi tidak, ia justru melesat ke sisi luar, area paling berbahaya yang nyaris tak tersentuh oleh pembalap normal. Asap tipis mengepul dari ban belakangnya, menciptakan garis api di aspal, dan sorakan penonton meledak. Rival panik, ia menutup jalur dalam sekuat tenaga, merasa aman, namun justru terjebak dalam perangkap. Veda menukik dengan sudut, mustahil, tubuhnya hanya beberapa sentimeter dari tanah, lalu melewati ruang yang bahkan tidak terlihat ada celah. Semua terjadi begitu cepat, seakan hukum fisika dipatahkan dengan sengaja. Dalam sekejap, motor Veda menyelinap di depan rival. Namun itu belum selesai. Ia menambahkan gerakan terakhir, sebuah cutback mematikan, membuat rival kehilangan keseimbangan. Ban motor rival bergoyang, tubuhnya nyaris terpental, sementara Veda sudah stabil, melaju di depan dengan anggun namun buas. Tribun berguncang, suara teriakan bercampur dengan decak tak percaya. Komentator kehilangan kata-kata, hanya mampu berteriak, itu tidak mungkin. Itu manuver mustahil. Veda Ega baru saja menulis ulang sejarah balap malam ini. Semua orang sadar, mereka baru menyaksikan lahirnya legenda. Rival, dengan wajah pucat dan tangan gemetar, hanya bisa mencoba bertahan agar tidak jatuh. Ia tahu dirinya sudah kalah bukan hanya dalam lomba, tetapi juga dalam harga diri. Veda telah menunjukkan dominasi total, bukan dengan kekuatan semata, tapi dengan kecerdikan dan keberanian yang nyaris gila. Veda melaju di depan dengan tatapan dingin. Baginya, itu bukan sekadar kemenangan, itu eksekusi. Manuver mematikan yang ia lakukan malam itu akan selalu diingat sebagai simbol bahwa di lintasan, ia bukan sekadar pembalap, tapi algojo yang menentukan siapa yang pantas bertahan dan siapa yang harus tersingkir. Sorak-sorai meledak memenuhi tribun setelah manuver mematikan itu terjadi. Ribuan penonton berdiri, sebagian bahkan mengangkat tangan tinggi-tinggi, seakan ingin meraih nama Veda yang kini melaju sendirian di depan. Gemuruh teriakan bercampur dengan suara mesin yang meraung, membentuk simfoni kemenangan yang hanya bisa dimiliki seorang legenda. Rival masih mencoba bertahan di belakang, namun bayangannya semakin menjauh, tersedot ke dalam kegelapan lintasan.
Setiap detik terasa seperti siksaan baginya, menyadari bahwa ia baru saja dipermalukan di hadapan dunia. Wajahnya tertutup helm, tapi sorot matanya kosong, hancur, tak lagi menyala seperti seorang juara. Veda, sebaliknya, tampak seperti dewa yang turun ke aspal. Setiap gerakannya di atas motor begitu mantap, penuh wibawa, tak ada keraguan sedikit pun. Ia tak lagi sekadar membalap, ia mendominasi, menaklukkan, menguasai panggung ini seakan dunia hanyalah arena untuk kebesarannya. Suara komentator hampir pecah, "Tuan dan Nyonya, kita baru saja menyaksikan sesuatu yang akan dikenang sepanjang sejarah." Veda Ega bukan hanya menang, ia menghancurkan batas-batas logika balap. Ini adalah gema kemenangan yang akan bergema selama puluhan tahun ke depan. Suara itu membuat darah para penonton mendidih. Bendera terakhir berkibar. Veda melewati garis finish dengan kecepatan penuh, tidak melambat, seolah ingin memberi pesan, kemenangan ini bukan ujung, tapi permulaan. Motor lain tertinggal jauh, dan ketika akhirnya mereka sampai, semua mata tak lagi peduli. Dunia hanya berbicara tentang satu nama, Veda. Saat ia melambat, penonton bersorak lebih keras lagi, menciptakan gelombang suara yang mengguncang udara. Anak-anak kecil berteriak namanya, para penggemar menangis, dan bahkan musuh bebuyutan hanya bisa menunduk, terpaksa mengakui keagungan sang algojo lintasan. Veda mengangkat tangan kirinya tinggi-tinggi, cahaya lampu stadion memantul di visornya. Dalam sorotan itu, ia terlihat bukan lagi sekadar pembalap, melainkan simbol perlawanan, keberanian, dan dominasi. Gema kemenangan itu tidak hanya mengguncang sirkuit malam ini, tetapi juga akan mengguncang seluruh dunia balap, mencetak takdir baru yang tak terbantahkan. Setelah garis finish terlewati dan sorakan membahana, Veda memarkir motornya di tengah lintasan. Nafasnya terengah, dada naik turun cepat, peluh menetes deras dari dahinya. Helmnya masih menutup wajah, tapi di balik kaca itu ada mata yang penuh api sekaligus kelelahan. Ia baru saja menaklukkan dunia, namun tubuhnya bergetar karena beban luar biasa dari duel mematikan itu. Para kru tim berlari mendekat, wajah mereka diliputi campuran tangis dan tawa. Mereka tahu, kemenangan ini bukan sekadar trofi, ini adalah perang yang dimenangkan dengan darah dan nyali. Namun ketika salah satu kru menepuk bahu Veda, mereka terdiam seketika. Tubuh sang pembalap hampir goyah, seolah kakinya tak lagi mampu menopang bobot kemenangan. Penonton masih bergemuruh, tapi sebagian mulai sadar ada sesuatu yang salah. Dari balik helm, Veda terdengar batuk keras, tercekik oleh napasnya sendiri. Ada darah tipis yang merembes di sudut bibir, terlihat jelas di bawah sorotan lampu stadion. Itu bukan sekadar kelelahan biasa, manuver mematikan tadi telah menuntut harga yang kejam. Komentator tercekat, "Astaga, Veda, apa yang terjadi padanya?" Suara itu menggantung, menambah ketegangan di udara. Rival yang finish di belakang hanya bisa terpaku, menyaksikan lawannya yang baru saja menghancurkannya kini berjuang melawan tubuhnya sendiri. Kekalahan terasa semakin pahit, karena bahkan kemenangan Veda pun datang bersama penderitaan. Dengan sisa tenaga, Veda melepaskan helmnya. Rambutnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, namun matanya masih tajam. Ia mengangkat tangannya sekali lagi ke udara, memberi salam kepada penonton. Sorakan meledak kembali, kali ini bercampur dengan tangis, karena semua orang sadar, mereka menyaksikan seorang manusia yang mengorbankan segalanya demi kejayaan. Di padok, dokter tim sudah bersiap, menunggu untuk menariknya keluar dari kerumunan. Tapi Veda menolak dibopong, ia berjalan sendiri, meski langkahnya gontai dan terhuyung. Setiap langkahnya adalah simbol bahwa ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika tubuhnya nyaris runtuh. Dunia menatapnya, terpana, antara kagum dan khawatir. Dan di sanalah letak harga sebuah kemenangan, sebuah puncak yang diraih dengan darah, rasa sakit, dan nyawa yang dipertaruhkan. Malam itu, Veda membuktikan dirinya sebagai legenda, tapi legenda yang dibayar mahal, dengan tubuhnya sendiri sebagai tumbal.
Di balik hiruk-pikuk sorakan penonton, suasana padok berubah menjadi sunyi mencekam. Veda baru saja masuk dengan langkah terhuyung, tubuhnya seperti kehilangan tenaga, namun tatapan matanya tetap menyala. Begitu pintu padok tertutup, sorakan luar terdengar sayup, berganti dengan suara panik para kru dan tim medis yang bergegas menghampirinya. Dokter segera memeriksa denyut nadinya, lalu menatap kru dengan wajah serius. Dia dehidrasi parah, tekanan darahnya turun drastis, ini berbahaya. Kata-kata itu membuat ruangan beku. Semua yang tadinya bersorak gembira kini diliputi ketakutan. Mereka tahu, kemenangan yang baru diraih tidak datang tanpa luka. Veda mencoba tersenyum, meski bibirnya bergetar. Aku masih berdiri, itu sudah cukup, ucapnya lirih, seolah ingin menenangkan semua orang. Tapi tangannya bergetar hebat, dan ketika dokter mencoba menyuntikkan cairan infus, ia sempat menolak. Jangan sekarang, biarkan aku menikmati sorakan itu sebentar lagi. Di luar, media berdesakan, lampu kamera menyala tanpa henti. Mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, tapi rumor mulai menyebar cepat. Veda tumbang setelah menang. Apakah manuver mematikan itu menghancurkan tubuhnya? Tajuk-tajuk sensasional mulai meluncur, membuat atmosfer makin panas. Dunia menunggu jawaban. Rival yang dikalahkan akhirnya memberanikan diri mendekat ke padok. Ia berdiri di ambang pintu, menatap Veda yang sedang dipapah. Ada rasa bersalah, iri, dan hormat bercampur jadi satu. Dengan suara serak, ia hanya bisa berkata, "Kau gila, Veda, tapi kau benar-benar legenda." Veda menoleh sekilas, senyum tipis muncul, lalu ia menutup matanya, mencoba mengatur napas. Di layar besar stadion, penonton masih menyanyikan namanya, tapi mereka tidak tahu bahwa sang pahlawan sedang berjuang melawan rasa sakitnya sendiri. Di dalam ruangan itu, setiap detik terasa seperti tarikan garis tipis antara kejayaan dan kehancuran. Luka di balik sorak itulah yang kini menjadi cerita sesungguhnya. Dunia melihat kemenangan, namun hanya sedikit yang tahu harga sebenarnya, tubuh yang hampir runtuh, jiwa yang digerogoti rasa sakit, dan legenda yang terukir bukan hanya di atas aspal, tapi juga di dalam penderitaan manusiawi yang tak terhindarkan. Malam yang seharusnya menjadi pesta kemenangan justru berubah menjadi malam penuh kecemasan. Di luar stadion, dunia merayakan, tapi di dalam ruang sempit padok, bayangan ketakutan mulai merayap. Bisikan-bisikan kru, tatapan dokter yang muram, dan tubuh Veda yang masih terbaring lemah menciptakan atmosfer yang lebih mencekam daripada duel di lintasan. Media internasional mulai menggempur dengan berita-berita liar. Apakah ini akhir bagi sang algojo lintasan? Veda Ega, korban dari manuver mematikannya sendiri. Judul-judul itu menghiasi layar-layar kaca, membangkitkan rasa penasaran sekaligus kekhawatiran. Dunia yang tadinya bersorak, kini dilanda ketakutan, apakah legenda yang baru lahir akan padam secepat itu? Di dalam dirinya, Veda berjuang melawan bisikan yang jauh lebih mengerikan. Rasa sakit di tubuhnya hanyalah permukaan. Yang lebih menakutkan adalah bayangan, manuver mematikan yang ia lakukan terus berulang dalam pikirannya. Setiap kilasan tikungan tajam, suara gesekan ban, bahkan tatapan rival yang nyaris tumbang, menghantui seperti mimpi buruk yang tak berhenti. Ketika dokter menyarankan agar ia istirahat panjang dan mungkin absen di balapan berikutnya, ruangan langsung sunyi. Kru menunduk, manajer tim menatap kosong, seolah masa depan yang mereka bangun runtuh dalam satu kalimat. Veda hanya terdiam, tapi di balik tatapannya ada pergulatan, berhenti dan selamat, atau terus maju meski tubuhnya hancur. Rival yang sempat masuk ke ruangan itu menatapnya lama. "Kalau kau terus begini, kau bisa mati di lintasan," katanya dengan nada serius. Tapi Veda hanya membalas dengan senyum samar. "Kalau aku mati, setidaknya dunia akan mengingatku bukan sebagai pembalap biasa." Kata-kata itu membuat semua orang tercekat, antara kagum dan ngeri. Malam itu, sorak penonton di luar sudah mereda, tapi bayangan ketakutan justru semakin pekat di dalam padok. Mereka semua tahu,
kemenangan Veda bukanlah akhir cerita, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih kelam. Jalan yang ia pilih adalah jalan penuh darah, dan setiap langkah ke depan akan menuntut pengorbanan lebih besar. Dan di balik pintu tertutup itu, hanya ada satu kesadaran yang menggantung di udara: Veda telah membuka gerbang menuju takdirnya sendiri. Takdir yang mungkin membuat namanya abadi, tapi dengan harga yang bisa menghancurkan segalanya, bahkan hidupnya sendiri. Fajar perlahan menyapu sirkuit yang semalaman dipenuhi gemuruh. Tribun kosong, lampu-lampu mulai dipadamkan, menyisakan keheningan yang kontras dengan hiruk-pikuk semalam. Namun di salah satu sudut padok, Veda masih duduk diam, menatap motor yang penuh bekas gesekan dan percikan api dari manuver mematikannya. Dalam tatapan itu, tersimpan kesadaran pahit: ia telah memilih jalan yang tidak bisa ia putar kembali. Tubuhnya masih lemah, tetapi api dalam dirinya tidak padam. Bayangan ketakutan yang semalam menghantuinya kini berubah menjadi tekad. Ia tahu setiap kemenangan akan menuntut lebih banyak darah, lebih banyak rasa sakit. Namun justru di sanalah letak takdirnya, menjadi algojo lintasan yang menaklukkan bukan hanya rival, tapi juga dirinya sendiri. Berita tentang kondisinya terus menghiasi dunia. Ada yang mengkhawatirkan, ada pula yang memujanya semakin gila. Nama Veda Ega kini bukan sekadar pembalap, tapi simbol. Simbol keberanian tanpa batas, simbol pengorbanan yang membuat dunia bergetar. Orang-orang mulai menyebutnya Algojo Besi, sebutan yang terdengar menakutkan sekaligus heroik. Manajernya masuk, membawa kabar bahwa federasi mulai menekan tim. Jika Veda tak pulih, ia harus mundur sementara. Tapi Veda hanya tersenyum tipis. Aku tidak berhenti, bahkan jika tubuhku memaksa. Karena aku bukan lagi manusia biasa di lintasan, aku adalah takdir itu sendiri. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Rival yang semalam kalah kembali datang, kali ini bukan sebagai musuh, tapi sebagai saksi. Ia menatap Veda dengan campuran hormat dan ketakutan. Kau mungkin akan hancur, tapi aku tahu, bahkan jika kau jatuh, dunia akan selalu berlutut di hadapan namamu. Veda menunduk, membiarkan kata-kata itu menggema tanpa jawaban. Di luar padok, matahari sepenuhnya terbit, memantulkan cahaya ke lintasan yang masih hangat oleh bekas roda dan percikan api. Veda bangkit pelan, langkahnya masih berat, namun tatapannya lurus ke depan. Seakan ia sudah melihat jalan panjang penuh darah dan kemenangan yang menantinya. Dan begitulah akhir sekaligus awalnya, Veda Ega, sang algojo lintasan, menulis takdirnya sendiri. Bukan takdir seorang pahlawan yang hidup damai, melainkan legenda yang terus dibisikkan dalam sorak, luka, dan ketakutan. Takdir yang memastikan bahwa selama aspal masih ada, nama Veda akan selalu menggema, sebagai pembalap yang tak pernah mengenal kata menyerah, meski harus membayar dengan hidupnya sendiri.